Tidur gelisah Prabowo muda pada satu malam di bulan Desember seakan membawa firasat buruk. Keesokan paginya, Prabowo segera mengayuhkan sepeda ke rumah Suhok Gi dan bertanya penuh cemas kepada orang tua Gi. "Om, gimana?" Tak ada kepastian, namun sore harinya tersiar kabar Gi meninggal dunia di Gunung Semeru. Hari itu, 16 Desember 1969, sehari sebelum hari ulang tahun Gi yang ke-27. Sebuah kabar perpisahan yang mengejutkan. Sebenarnya Prabowo berniat ikut dalam rombongan pendakian gunung, tapi Gi menolak dengan alasan Prabowo masih terlalu muda. Akhirnya Gi hanya meminjam sepatu Lars berkualitas milik Prabowo yang saat itu tak banyak orang memiliki. Bersama Idam Lubis, kawan sesama pendaki, Suhok Gi meninggal dunia karena terkena gas beracun di puncak Mahameru. Saat jenazahnya dievakuasi, Gi masih mengenakan sepatu yang dipinjamnya dari Prabowo. Bagi para aktivis mahasiswa dari zaman ke zaman, nama Suhok Gi sangat familiar. Dia merupakan ikon idealisme pergerakan mahasiswa yang gemar melancarkan kritikan-kritikan keras kepada pemerintah melalui tulisan-tulisannya yang tajam dan menikam. Yang tak lain merupakan keprihatinannya atas nasib rakyat yang tertindas. Tak banyak yang tahu jika semasa hidup Gi adalah sahabat Prabowo Subianto, meski saat itu usia keduanya terpaut jauh. Prabowo lebih muda 9 tahun dari Suhok Gi. Persahabatan mereka terjalin karena Gi terlibat dalam pergerakan bawah tanah anti Soekarno. Gerakan ini digalang oleh orang-orang Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo sejak tahun 1961. Tahun 1967, Prabowo masih berusia 16 tahun dan baru pulang dari Swiss untuk menghabiskan liburan sekolah di tanah air. Lantas dia mengajak para aktivis gerakan bawah tanah PSI termasuk Suhok Gi untuk ikut berpartisipasi dalam Pioneer Corps, sekelompok sukarelawan pembangunan yang menggerakkan para intelektual muda untuk program pembangunan di seluruh Indonesia. Gi tidak berkeberatan dengan kehadiran Prabowo yang muncul jadi sosok pemimpin di program tersebut, meski dirinya sudah menjadi aktivis senior Universitas Indonesia dan juga seorang pengajar. Namun Gi tak bertahan lama dalam program tersebut, lantaran tak menemukan konsepsi yang jelas dari organisasi yang dia anggap sebagai papan catur. Gi mencibir orang-orang di sekeliling Sumitro sebagai kelompok salon. Tak hanya itu, kepada teman-temannya yang masuk menjadi anggota DPR gotong royong dan MPR sementara, Gi mengirimkan lipstik sebagai simbol memulas bibir untuk mencari muka di hadapan penguasa, serta korek kuping, tak lain agar anggota dewan tak lagi tuli terhadap amanat penderitaan rakyat. Gi memang manusia di persimpangan jalan, baik persimpangan sejarah, ideologi, hingga persimpangan rezim. Gi terlalu Indonesianis. Ia bersekutu dengan hutan, angin, dan langit ketika mendaki gunung demi gunung. Tak mudah memang untuk bersahabat dengan Gi jika bukan circle-nya. Bahkan sang kakak, Suhok Jin yang lebih kenal dengan nama Arif Budiman pun mengakui demikian. Bapak saya Pak Mitro bilang, saya mau kenalin kamu sama anak muda, Suhok Gi namanya. Brilian, nasionalis. Dikenalin lah oleh bapak saya. Gitu. Suhok Gi waktu itu lebih tua dari saya. Saya merasa waktu itu dia semacam mentor saya, kakak saya. Menarik orang ini, dia keturunan Tionghoa ya. Betul Pak. Tapi dia sangat nasionalis. Dia tidak merasa bahwa dia bukan orang Indonesia. Dan dia mengatakan, saya nggak mau ganti nama. Kenapa? Saya Suhok Gi. Tapi saya patriot, saya nasionalis gitu. Ya dia merasa benar-benar orang Indonesia. Itu yang saya tertarik. The student who are really anti Soekarno because they know about the Dalam catatan hariannya, Gi memanggil Prabowo dengan Cibowo. Menurutnya, Prabowo adalah pemuda cerdas dan cinta tanah air. Tapi sayang, telah kehilangan horizon romantiknya hingga menjadi pemuda yang naif. Mungkin kalau dia berdiam 2 atau 3 tahun dalam dunia nyata, dia akan berubah.
Begitu tulis Suhoki dalam catatan seorang demonstran tertanggal 25 Mei 1969. Di foto lawas yang masih tersimpan hingga kini, tampak Prabowo muda penuh duka tengah meletakkan karangan bunga di atas jasad Suhoki. Terlihat juga sosok Sumitrojoyo Hadikusumo, sang ayah, di belakang Prabowo. Jenazah Gi kemudian dikremasi dan abunya ditaburkan di puncak Gunung Pangrango untuk bersatu kembali kepada sang pemilik kebebasan dan keabadian. Perjumpaan Prabowo dengan Suhoki pada satu masa yang sangat singkat di masa muda telah mengubah dirinya dari seorang pemuda naif menjadi seorang prajurit intelektual sejati yang memegang teguh amanat penderitaan rakyat. Itu semua berawal saat Prabowo mengambil keputusan masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1970, tak lama setelah kepergian Suhoki. Kumpulan gagasan dan pemikiran Suhoki yang visioner sepertinya bersemayam abadi dalam kenangan seorang Prabowo Subianto, sekaligus menjadi inspirasi perjalanan hidupnya. Jika Suhoki masih hidup sekarang, mungkin dia salah seorang yang tersenyum melihat aksi panggung Prabowo Subianto yang dewasa ini marak berjoget gemoy sambil mengusung politik riang gembira. Bisa jadi, Gi akan datang memeluknya sambil berbisik, "Begitulah sejatinya hidup asik, Bu. Jangan terlalu serius dan membiarkan horizon romantikmu terbang bersama angin. Jangan gentar berjuang, karena hidup yang tak pernah dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan." Jangan lupa subscribe, like, dan share. Narasi baik untuk Indonesia yang lebih gemilang dan